Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi Bungkus. Cerita ini ditulis oleh Rara El Hasan. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi itu semua tampak berbeda. Langit kelabu hanya di daerah sekolah. Udara mendadak dingin menusuk tulang. Benar musim hujan, tetapi suasana yang tercipta sungguh berbeda. Matahari malu-malu menerangi muka bumi. Langit memuram sama seperti suasana yang menyelimuti. Tikar-tikar digelar memenuhi lapangan. Pengeras suara yang jumlahnya 2 buah berukuran kecil berdiri di sudut kanan dan kiri lapangan. Langkah kaki berderap. Tikar tersikap sana-sini. Tubuh-tubuh kecil duduk gelisah. Mukena membalut tubuh mereka. Warna-warni layaknya pelangi. Baju putih bersih berkeliteran. Menara-menara hitam membungkus kepala. Serasi dan teratur. Baris depan diisi siswa dan baris kedua diisi siswi. Berhadapan dengan mereka dewan guru serta ustadz yang diundang langsung pihak sekolah. Tiara duduk paling depan barisan perempuan. Mukena katun berenda putih polos pemberian Sri dengan bangga dia kenakan. Mukena itu baru. Aroma mesin masih menguar. Di sampingnya Vera dan Aisyah yang mengenakan mukena warna senada. Istighosa belum dimulai. Beberapa tempat dewan guru masih kosong. Tempat khusus untuk kepala sekolah pun masih belum terisi. Tiara mengalihkan perhatian. Menatap deretan sandal yang tak tertata rapi. Dia lupa meletakkan alas kakinya sejajar dengan tempat duduknya. Semoga saja alas kaki itu tidak pergi kemana-mana. Pun salah memilih pemilik. Itu sandal kesayangan. Pemberian Sri. Statusnya baru. Masih hitungan bulan. Sayang kalau harus terinjak-injak. Perhatiannya teralih ketika suara denging itu menggitik telinga. Pengeras suara mulai melantunkan suara khasnya yang sering dia dengar. Pak Bambang, guru matematika sekaligus wakil kesiswaan dan sekolah. Beliau mengetes seberapa prima pengeras suara itu. Lama tersimpan di gudang dan jarang digunakan. Barangkali di hati Pak Bambang terbesit rasa kecewa. Pengeras suara itu digunakan dalam kondisi tak membahagiakan. Pak Bambang memberi aba-aba. Siswa dan siswi diminta tenang. Pun diminta untuk tak mengosongkan pikiran. Jangan sampai sebelum acara mulai kejadian buruk sudah terjadi. Al-Fatihah dalam hati. Pinta Pak Bambang sebelum mematikan tombol on-off pada mic dan meletakkannya kembali. Tak ada obrolan antara siswa setelah itu. Mereka khusyuk membaca Fatihah. Dalam benak Tiara, rasa takut itu tiba-tiba saja merangkak naik dari dasar dirinya. Bulu romanya meremang. Udara mendadak makin dingin. Ya Allah, semoga bukan pertanda buruk. Harap Tiara seiring doa. Tepat pukul 9 kegiatan istighosa dimulai. Tempat duduk dewan guru penuh. Kepala sekolah pun sudah hadir bersama sesepuh desa. Tersiar kabar angin jika sesepuh desa dan kepala sekolah lebih dulu pergi ke tempat perkemahan. Tempat di mana asal muasal kesurupan itu terjadi. Kepergian sesepuh desa dan kepala sekolah bukan tanpa sebab. Mereka meminta maaf, membersihkan tempat, meminta agar siswa dan siswi tidak menjadi bulan-bulanan lagi. Iya, mereka mungkin melakukan salah kecil. Mungkin mereka tidak begitu tahu. Ceroboh, bahkan malah tidak tahu sama sekali. Batin Tiara di tengah-tengah Aisyah menceritakan kabar angin tersebut. Semoga setelah berakhirnya istighosa ini putus juga tali kesurupan masal itu.
baik Vera atau teman yang lain lepas dari rasa takut dan bisa sekolah dengan tenang. Setelah itu ditatapnya Vera dengan jantung berdebar. Semoga tidak ada peristiwa kerasukan lagi. Semoga istighosa ini berhasil menghalau mereka, mampu membuat rasa takut siswa dan siswi menguap, kegelisahan lenyap, serta dapat pula menjadi pagar pembatas untuk melindungi lingkungan sekolah. Surat Al-Fatihah terdengar dengan nyaring dan khusyuk. Setelah itu bacaan istighosa dimulai. Setiap bacaan memiliki makna meminta pertolongan. Jumlah yang dibaca pun berbeda. Tiara menengadah, langit mulai cerah, tetapi masih mendung. Astagfirullahaladzim dibaca sebanyak 3 kali. Zikir ini bertujuan untuk memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Lalu doa berlanjut ke bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayat ini pun dibaca sebanyak 3 kali, di mana ayat ini bermakna tiada daya untuk menjauhi maksiat kecuali dengan peliharaan Allah dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. Menjadi penyambung selanjutnya, masih dibaca sebanyak 3 kali, di mana dalam ayat ini memiliki arti, Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kemuliaan kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya. Semua siswa dan siswi terserap dalam kehusyukan. Mata-mata itu terpejam, mulut mereka mengeluarkan suara lantang. Sejauh ini tak ada tanda-tanda akan ada kerasukan masa lagi. Syukurlah, syukurlah semua berjalan dengan baik. Pasti makhluk-makhluk itu takut untuk mendekat. Mereka tidak memiliki daya dan upaya menerobos benteng tinggi yang mulai dibangun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menjadi ayat yang memiliki jumlah banyak untuk dibaca. Ayat ini menjelaskan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Ya Allah ya Qadim sebanyak 30 kali. Kemudian disusul ya Sami'u ya Basir pun dengan jumlah yang sama. Tiara menyempatkan berdiri menoleh pada Vera. Betapa kagetnya dia saat mendapati nenek bongkok itu berada di belakang tubuh Vera dan bermuka masam. Dia masuk, tetapi terlempar keluar setelah beberapa saat. Tiara menatap ke arah siswa yang memang mengalami kerasukan seperti Vera. Makhluk-makhluk itu pun berada di dekat mereka. Tiara mendesah. Dia yakin dalam hitungan detik saja kesurupan masal itu akan kembali terjadi. Dan benar saja setelah ayat Ya Mubti'u Ya Halik dibacakan, satu persatu mereka mengalami kesurupan, berteriak, menangis, berdiri sembari mempraktikkan gerakan silat. Beberapa siswa yang duduk di samping kanan atau kiri mereka angkat kaki, menjauh takut jika makhluk itu mengganggunya juga. Tiara tetap di tempat tak ikut menjauhi mereka seperti yang lain. Dia beralih posisi berada di atas kepala menjadikan pahanya sebagai bantal untuk Vera. Beberapa dewan guru dan ustadz pergi ke arah anak-anak yang mengalami kerasukan. Beberapa dewan lain tetap di tempat. Apapun yang terjadi istighosa tidak boleh dihentikan. Istighosa harus diteruskan. Karena istighosa inilah yang menjadi obat penyembuh mereka. Sesepuh desa meminta salah satu dewan guru untuk mengambil kardus air mineral gelas. Air mineral itu telah berisi rapalan doa. Hanya saja tidak semua siswa ataupun siswi yang mendapatkan. Hanya mereka saja yang mengalami kesurupan yang boleh meminumnya. Dewan guru yang bersama Tiara bergegas ke depan untuk mengambil air mineral itu untuk Vera. Tiara tak sendiri menahan tubuh Vera yang meronta-ronta sekaligus ketawa cekikikan. Ada Aisyah dan Santi. Mereka membantu menahan Vera juga. Kondisi kian mencekam ketika siswi yang tak mengikuti kemah mengalami kesurupan juga. Anehnya siswi itu berusaha menyerang siswa yang mengalami kerasukan pertama. Seolah mereka dari dua kubu berbeda dan saling bermusuhan. Istighosa sempat terhenti. Beberapa siswa yang ketakutan berlari meninggalkan tempat. Mereka menjauh, bahkan masuk ke dalam kelas. Kondisi kian panik. Saat salah satu dewan guru perempuan pun tiba-tiba limbung lantas menangis sesungguhkan.
Situasi makin tak bisa dikendalikan. Melalui pengeras suara, sesepuh desa meminta seluruh siswa kembali. Rasa takut akan kejadian korban kerasukan selanjutnya mencengkeram mereka. Tetapi doa mereka lah yang akan memutus akar permasalahan. Mereka harus kembali, menjalankan doa, menyelesaikan mantra penangkal agar tak ada lagi kerasukan setelah ini. Perlahan namun pasti siswi merapat dalam barisan. Enggan kembali duduk, sampai Pak Bambang turun tangan, meminta mereka duduk. Karismatik Pak Bambang membuat mereka takut. Guru matematik yang terkenal tegas, ditambah kumis tebalnya menciptakan tampang garang. Doa kembali dijalin. Tikar baru digelar di samping siswa-siswi melanjutkan istighosah. Tubuh-tubuh dengan jiwa lain itu diangkat dan didudukan di tikar yang baru saja digelar. Tiara menatap Vera Iba. Lagi-lagi nenek bongkok itu yang merasuki tubuhnya. Apa keinginannya? Andai dia dapat berkomunikasi, andai nenek itu mau bicara padanya. Akan tetapi tak ada pesan atau kemarahan yang nenek itu tampakkan pada Tiara. Seakan gadis itu tak perlu ikut campur atau tahu apa yang menjadi masalah utamanya. Setiap kali nenek itu hadir dan Tiara melihatnya, hanya muka datar yang dia tampakkan. Biasanya makhluk-makhluk seperti itu selalu antusias ketika mendapati seorang manusia bisa melihat wujudnya, bahkan berinteraksi dengannya, seperti yang sudah Tiara alami. Namun sosok nenek itu berbeda. Frekuensi auranya bertolak belakang dengan frekuensi tubuh Tiara. Kehadiran nenek itu bukan untuk main-main atau menggoda, tetapi ingin memberi teguran. Jerit, raung, tangisan menjadi latar kegiatan istighosah itu. Salah satu siswa mengalami kerasukan mendadak bangun, menampilkan jurus-jurus silat yang luas dan ahli. Semua pasang mata menatapnya heran. Siswa itu tak pernah ikut karate. Satu-satunya ekstrakurikuler perlindungan diri di sekolah. Bagaimana bisa gerakannya begitu luas? Pun dilihat dari gerakannya, seperti gerakan silat yang sering dipertontonkan dalam film laga zaman dulu. Proses penyembuhan masih alot. Beberapa dewan guru turun tangan untuk membantu. Lantunan doa makin nyaring dan khusyuk. Dewan guru yang sebelumnya kerasukan perlahan tersadar. Siswa yang sedari tadi memamerkan gerakan silat, kini sudah sadar, duduk menepi sembari tertunduk. Salah satu ustadz mengusap punggungnya sembari membaca doa. Tiara menengadah, menatap langit-langit yang beberapa saat lalu cerah. Perlahan keanehan yang tak wajar membuat perasaannya tak tenang. Bulu kuduknya seketika meremang. Ya Allah, apalagi ini? Awan gelap itu mendadak muncul di atas para siswa dan siswi yang melantunkan doa. Melingkar, hanya di area itu saja. Area lain biru bersih, tak ada awan gelap sama sekali. Sepertinya keanehan itu tak hanya dirasakan Tiara saja. Hampir seluruh siswa dan siswi mendongak, berdecak melihat keanehan yang terjadi. Volume dari pengeras suara meninggi. Perhatian siswa-siswi termasuk Tiara teralih oleh suara kepala sekolah yang membaca doa dengan lebih dalam dan khusyuk. Setiap baitnya menarik orang untuk tenggelam dalam lantunan kalam ilahi yang menyejukkan itu. Harapan semua orang termasuk Tiara, kejadian ini cukup sampai di sini dan tak akan terulang lagi. Doa yang terperanjat pada Zat Maha Gaib dan memiliki segala yang gaib di muka bumi. Segala pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Ilahi Robi telah berkehendak, niscaya tak ada yang tak mungkin. Belum selesai Tiara memupukkan harapannya itu, keanehan kembali muncul. Kali ini bukan sekedar awan hitam yang berkumpul di atas kepala, tetapi angin kencang yang menerbangkan sisa daun yang menabrak para siswa dan siswi. Suara keras memekakan telinga menjadi pertanda sebelum sosoknya terbang dari arah lorong menuju kantin kedua, lalu bertengger di atap salah satu kelas. Mata besarnya mengamati para siswa dan siswi dengan waspada. Burung hantu! Riuh anak-anak. Burung hantu itu, burung hantu yang pernah Tiara temui. Kini burung itu hadir, membawa aura mencekam yang kian terasa. Apa tujuannya?
Seperti kehadirannya menjadi pertanda akan munculnya sosok yang lebih dominan dan berbahaya. Tiara berisut. Ia telah melihat sosok lain yang mungkin saja akan hadir setelah ini. Di sini sudah terlalu penuh. Tubuh siapa lagi yang akan dirasuki? Jangankan mereka yang lemah, frekuensi tubuhnya tak akan kuat memangku sosok yang mungkin saja akan hadir setelah ini. Dan benar saja sosok itu datang. Seorang nenek-nenek berambut putih panjang, wajahnya keriput, lingkar matanya menghitam. Bajunya kebaya lama yang terlihat mahal. Nenek itu mengitari para dewan guru, beralih ke siswa, kemudian hendak menuju ke deretan para siswi. Tiara menunduk, mencoba tak tertarik melihat ke arahnya. Nenek itu seperti mencari medium yang tepat. Kenyataannya, frekuensinya terlalu kuat untuk tubuh biasa. Semoga bukan dirinya, dan semoga frekuensi tubuhnya bertolak belakang. Syukurlah, apa yang diharapkan Tiara terkabul. Benar bukan dirinya yang menjadi medium, tetapi dewan guru yang sebelumnya kerasukan. Sosoknya begitu anggun dan penuh wibawa. Tak ada tangis ataupun teriakan yang terlontar dari mulutnya. Sosok itu duduk tenang, duduk bersimpu, jemarinya terangkat, meliuk-liuk membentuk tarian. Sesapu turun tangan, raut wajahnya pun segan. Apakah sosok ini sosok penunggu di perkemahan? Dan apakah sosok ini pemimpin dari rombongan makhluk-makhluk yang merasuki tubuh teman-temannya? Tiara tak mendengar percakapan sesepuh desa dengan sosok tersebut. Lantunan doa menutup mengalahkan suara obrolan mereka. Entah bagaimana caranya, Tiara tak dapat memahami ucapan sosok itu. Suara mendadak lenyap. Hanya dua suara yang bisa Tiara dengar, sesepuh dan makhluk itu. Tiara tahu apa tujuannya datang. Gadis itu pun tahu permintaan apa yang dibuat makhluk itu. Permintaan itulah yang akan memutus rantai kesurupan masal ini. Tak akan ada lagi gangguan. Makhluk-makhluk yang merasuki tubuh siswa dan siswi tak akan sekalipun datang lagi. Hanya dua suara yang bisa Tiara dengar, sesepuh dan makhluk itu. Tiara tahu apa tujuannya datang. Gadis itu pun tahu permintaan apa yang dibuat makhluk itu. Permintaan itulah yang akan memutus rantai kesurupan masal ini. Tak akan ada lagi gangguan. Makhluk-makhluk yang merasuki tubuh siswa dan siswi tak akan sekalipun datang lagi. Perlahan Tiara memejamkan mata, larut dalam komunikasi sesepuh desa bersama makhluk yang mengaku dirinya penguasa perkemahan yang siswa-siswi datangi. "Assalamualaikum, Nyi." Salam itu tak terjawab. Makhluk yang dipanggil Nyi hanya bergumam, "Mengapa Nyi sampai datang kemari? Bukankah saya sudah meminta maaf mewakili anak-anak?" "Tidak bisa," jawabnya ketus. "Kenapa, Nyai? Ada syarat yang kurang. Siapa yang berbuat dosa harus membersihkan dosanya, bukan orang lain." Iya Nyai. Asal Nyai dan bala tentara tidak datang lagi ke sini." Makhluk itu mengangguk tanda persetujuan. Setelah itu keheningan yang mencengkram lenyap. Suara kembali riuh. Jalinan doa masih teralun. Tangis, teriakan, bahkan auman tak terdengar lagi. Mereka yang kerasukan telah sadar. Tiara terkesiap, beristighfar dalam hati. Di sisinya kondisi sekitar. Semua siswa dan siswi yang kerasukan telah duduk. Bahkan ada yang kembali ikut istighosah. Awan kelabu di atas kepala telah angkat kaki. Burung hantu yang tadi bertengger di atap pergi. Di akhir doa, sesepuh desa meminta semua siswa dan siswi membaca doa yang sesepuh bimbing. Setelahnya seluruh siswa dan siswi dipersilakan meninggalkan tempat dan kembali ke kelas masing-masing. Tiara masuk bersama dengan 3 sahabat karib itu. Vera yang terlihat kelelahan memutuskan untuk tak melanjutkan perjalanan melalui ponsel salah satu dewan guru yang dia pinjam tadi. Dia meminta orang tuanya menjemput. Itu yang Tiara dengar dari obrolan mereka. Obrolan mengarah pada hal yang amat Tiara ingin tahu.
awal mula kerasukan masal itu terjadi. Bagaimana bisa sampai seperti ini, Fer? Tanya Aisyah. Aku juga tidak tahu. Tapi yang aku tahu awal mulanya Sarah kerasukan di perkemahan, terang Vera. Aisyah dan Santi kaget, pun Tiara yang menguping di belakangnya. Sarah kerasukan di sana? Tanya Santi. Vera mengangguk, mengiyakan. Bagaimana kejadiannya? Kok bisa? Jangan-jangan itu penyebabnya, cecer Aisyah. Satu-satu, Syah. Kita biarkan Vera cerita, pinta Santi. Permisi, ucap Tiara, membuat 3 sekawan itu menoleh padanya penuh tanya. Boleh aku ikut mendengarkan? Aku juga penasaran bagaimana awal mulanya. Silahkan, putus Vera diimbangi senyum. Tiara mendekat, duduk di sebelah Santi yang memang kebetulan kosong. Aisyah dan Vera mendorong meja mereka, kemudian memutar posisi kursi hadap belakang. Sekarang mereka berempat saling berhadap-hadapan, siap mendengar kisah Vera. Bagaimana awal mula kerasukan masal itu terjadi. Anehnya, saat Vera memulai ceritanya, Tiara seolah dapat menembus dimensi waktu. Pergi ke kejadian saat itu, melihat mereka yang mengikuti perkemahan dengan jelas. Suasana, aroma, bahkan udara yang bertiup saat itu bisa dia rasakan. Hal baru bagi Tiara. Sebelumnya dia tak pernah merasakan peristiwa seperti ini. Mobil melaju santai. Rio di dalam mobil menepis rasa kantuk. Vera dan Sarah duduk berdampingan. Di hadapan mereka senior beserta kakak kelas. Beberapa kali Vera menyampaikan antusiasnya mengikuti perkemahan. Dapat berkenalan dengan teman baru menjadi hal yang paling Vera suka. Satu suara dengan Vera. Sarah pun demikian. Baginya perkemahan ini menjadi pengalaman pertamanya tidur di tempat terbuka. Seperti yang dia tonton di film, suasana akan berubah romantis. Ya, walaupun Sarah tak sedang menyukai seseorang, momen yang akan dia lewati nanti memang romantis. Berlangitkan bintang dan cahaya bulan. Api unggun menghangatkan badan. Tak sabar rasanya untuk segera sampai ke tempat tujuan. Perjalanan dari Sidoarjo menuju Surabaya ditempuh dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Kondisi perkemahan yang berupa hutan dan tanah lapang luas telah dipenuhi tenda-tenda peserta lain. Mobil terparkir, barang-barang diturunkan. Anak-anak mengikuti setelahnya. Tawa riang mereka mengiringi langkah kaki mengikuti senior dan dewan guru yang menjadi petunjuk jalan. Lokasi berkemah mereka sedikit masuk. Di antara 2 pohon, ada 4 tenda yang didirikan, 2 peserta dan 2 senior serta alumni. Proses membangun tenda diwarnai gelak tawa, tak seperti yang telah dilatih di sekolah. Di alam bebas kenyataannya tak semudah yang dikira. Setelah tenda berdiri, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Beberapa ada yang memasak, beberapa ada yang menata perlengkapan. 2 alumni, 1 senior, serta 1 dewan guru pergi ke pos panitia untuk mendaftar. Vera dan Sarah bertugas membuat bara untuk memasak. Mereka tidak menggunakan kompor. Ya, walaupun kompor tetap mereka bawa, akan tetapi untuk menguji seberapa paham mereka akan pelajaran pramuka yang telah diajarkan di sekolah, mereka diminta membuat api sendiri oleh alumni. Berbekal korek api serta ranting-ranting daun yang telah teman lain kumpulkan, Sarah menuang bensin yang sudah mereka bawa ke dalam potongan ranting. Menyulutkan dengan api, sekejap saja api membara. Teko air panas mereka letakkan di atasnya. Sebelumnya mereka sudah membuat tahanan dari kayu, sehingga teko air itu menggantung di atas kilatan api. Sarah bertugas menjaga air. Vera dan 2 teman lainnya menyiapkan mie instan yang akan dimasak. Menu makan siang mereka adalah mie goreng dan telur dadar. Nasi sudah mereka masak di dalam rice cooker. Hanya rice cooker yang diperbolehkan.
karena membuat nasi dengan jumlah banyak menggunakan api unggun kecil itu pasti lama. Airnya matang, ujar Sarah. Vera bergegas mendekat, membawa panci berisi air yang digunakan untuk merebus mie goreng. Setelah air diangkat, panci diletakkan. Menunggu lagi beberapa saat sebelum kemudian beberapa mie dimasukkan secara bersamaan. Beberapa senior dan alumni yang tadi mendaftar sudah kembali. Mereka membawa berkas yang harus dibawa dan dipelajari. Tugas, misi, dan reward yang akan mereka dapatkan tertulis di sana. Pun jumlah sekolah yang mengikuti perkemahan ini pun tertulis. 30 sekolah dari Sidoarjo, sisanya dari Surabaya. Kita harus dapat reward ini nih, ucap Sarah, yang langsung ditanggapi dengan semangat oleh senior dan pembina. Hadiahnya berupa uang serta lencana. Lencana itu seperti lencana penghargaan bagi para pemenang yang akan menjadi kehormatan ketika akan mengikuti kegiatan perkemahan lagi. Iya, sekolah Vera baru pertama kali mengutus delegasi. Jika bisa menyabet pemenang, pasti sangat diperhitungkan. Sembari menikmati makan siang sebelum kegiatan pembukaan dibuka, mereka mengadakan rapat kecil untuk menyusun strategi agar bisa menjadi pemenang di setiap misi. Persiapan harus matang, tidak boleh memalukan. Iya, sekolah Vera baru pertama kali mengutus delegasi. Jika bisa menyabet pemenang, pasti sangat diperhitungkan. Sembari menikmati makan siang sebelum kegiatan pembukaan dibuka, mereka mengadakan rapat kecil untuk menyusun strategi agar bisa menjadi pemenang di setiap misi. Persiapan harus matang, tidak boleh memalukan. Ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya pun merupakan ekstra unggulan. Jadi, membawa penghargaan dan status sebagai pemenang wajib hukumnya. Apalagi jika mereka berhasil menyabat juara, kesempatan naik tingkatan dapat menjadi pembimbing teman-teman lain di sekolah terbuka lebar. Kapan lagi seangkatan, tingkatan mereka lebih tinggi. Pikiran itu memenuhi otak mereka masing-masing. Hari pertama terlalui, tinggal 2 hari. Malam puncak berada di malam kedua, sebelum kemudian berkemas di keesokan harinya. Penjelajahan dilakukan setelah beberes. Lalu, setelah penjelajahan, makan siang yang disediakan panitia, sesi kenang-kenangan, penyebutan juara, diakhiri sesi penutupan. Vera tidur berdampingan dengan Sarah. Malam itu terasa ramai. Beberapa orang masih mengobrol di luar. Entah obrolan apa yang mereka bahas. Vera maupun Sarah tak tertarik. Mata mereka pedas karena mengantuk. Aktivitas seharian ini menyita tenaga. Harus dihemat karena besok pagi kegiatan masih padat dan membutuhkan tenaga ekstra. Samar selain obrolan beberapa orang di luar tenda mereka, ada suara binatang malam yang menjadi pemanis kala itu. Jarang terdengar suara khas ini ketika di rumah mereka. Rasa dingin yang tadi menyergap pun tak lagi terasa. Di dalam tenda semua terasa hangat. Meski remang karena lampu penerangan seadanya, tak membuat mereka berdua serta 2 teman lainnya yang satu tenda dengan mereka merasa takut. Tertidur beberapa saat kemudian dan bangun di subuh hari. Suara Rio menarik paksa 2 gadis itu untuk membuka mata. Lantas menegakkan badan beberapa detik setelahnya. Seperti tidur secepat kilat cahaya. Tak terasa, seluruh peserta dikumpulkan di lapangan. Jalan-jalan malam akan dilakukan. Tidak tengah malam, tetapi menjelang subuh. Menilik antusias dan keseruan jalan-jalan malam nanti, rasa kantuk yang masih menaungi Vera mendadak hilang. Jaket tebal membalut tubuh. Sepatu dan kaos kaki tak membiarkan sejengkal kulit pun digelitik dingin. Sepatu dan kaos kaki tak membiarkan sejengkal kulit pun digelitik dingin. Vera siap. Rasa dingin tak lagi jadi penghalang. Pengalaman pertama yang membuatnya amat penasaran. Banyak cerita yang dia dengar baik dari teman ataupun senior pramuka. Kegiatan jalan-jalan malam menjadi kegiatan yang paling ditunggu.
mendebarkan sekaligus menyuguhkan cerita mistis yang tak jarang membuat bulu Roma meremang. Kaki berderap meninggalkan tempat, ragu mereka berjalan membentuk pancar. Vera dan Sarah di tengah, diapit senior dan alumni. Cahaya yang menaungi hanya dari rembulan dan senter kecil yang mereka bawa masing-masing. Sejauh mata memandang yang dapat dilihat hanyalah pepohonan menjulang tinggi, menghalau cahaya. Menangkup seperti pepayungan, langkah kaki pun terhalang rumput liar semata kaki. Kata panitia, sebelum menemukan jalan setapak buatan, peserta memang diarahkan untuk melewati jalan rerumputan. Suara serangga malam, serta suara angin selaras mengiringi mereka. 5 menit, 10 menit, hingga 20 menit. Jalan setapak yang panitia bilang tak kunjung ditemukan. Penanda dari panitia kemah pun tak ada. Apakah mereka salah jalan? Baik di depan atau di belakang rombongan tak terlihat peserta lain. Itulah yang membuat beberapa orang dalam rombongan itu beranggapan mereka salah jalan. Enggak kita nggak mungkin salah jalan, kelakar pemimpin rombongan mereka. Dia dengan yakinnya menyatakan bahwa mereka berada pada jalur yang tepat, sesuai instruksi panitia. Tapi, kata panitia jalan setapak buatan gak jauh, 200 meteran, ungkap salah seorang alumni lain. Ada sedikit raut tak terima dari pemimpin rombongan karena pendapatnya diinterupsi. Dia pun berputar posisi menjadi paling belakang dan meminta orang yang berjalan di belakangnya tadi menggantikannya menjadi pemimpin rombongan. Gak bisa begitu, protes yang lain. Jika kalian menganggapku salah mengambil jalan, kenapa tidak kalian buktikan sendiri saja? Terangnya masih tak terima. Sudah kak, siapa saja yang mau jadi penunjuk jalan atau pemimpin tidak jadi masalah. Asal kita segera menemukan jalur yang tepat. Pagi masih lama. Hati-hati cari jalannya. Jangan terbawa ego, ucap Sarah mencoba menyudahi ketegangan di tengah senior laki-laki. Vera menepuk-nepuk bahu Sarah, mencoba menenangkan. Ya, di hutan begini tak baik malah bertengkar. Harusnya mencari jalan yang benar, bukan malah sok tahu dan mementingkan ego masing-masing. Biar aku yang di depan, ucap senior yang lain. Senior itu berpindah posisi yang sebelumnya di belakang Vera menjadi pemimpin barisan. Aku rasa kita salah ambil jalur. Sepahamku, saat melewati pohon besar pertama tadi, kita ambil jalur ke samping kanan pohon, bukan ke samping kirinya. Dari awal kita memang sudah salah jalan. Kalau mau jalan yang benar, sebaiknya kita kembali dulu, imbuhnya. Tak ada yang memasang ego di sini. Semua orang dalam rombongan satu suara menilik tak adanya jalur setapak setelah berjalan lumayan baru, menandakan jika mereka memang salah jalan. Tunggu ya, aku kebelet buang air kecil nih, ujar Sarah ketika yang lain siap untuk melanjutkan penjelajahan. Jangan di sini, Sar. Tahan dulu. Nanti kita akan kembali. Aku antar deh ke toilet umumnya, saran Vera. Duh, gak bisa ditahan ini, Ver. Sudah di ujung tanduk. Sarah bergerak tak nyaman. Tahan dulu, ini hutan. Kita gak boleh asal buang air kecil atau besar sembarangan, himbau salah satu senior. Gak bakal ada apa-apa. Aku buang air kecil dulu ya. Jangan ditinggal loh. Sarah tak mengindahkan peringatan dari teman-temannya. Gadis itu berlari memisahkan diri dari rombongan, pergi ke balik salah satu pohon terdekat. Dia menuntaskan hajatnya di sana. Tak lama, setelah itu dia kembali lagi ke dalam rombongan. Sudah, tanya Vera. Sudah, ayo jalan, jawab Sarah.
regu itu pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka memilih berputar arah untuk mencari pohon pertama sesuai petunjuk panitia. Baru beberapa meter berjalan, mereka dikagetkan dengan Sarah yang tiba-tiba saja berteriak. "Ada apa, Sar?" Vera menepuk pundak gadis itu. Sarah menoleh, wajahnya tampak angker. Dia meraih pergelangan tangan Vera dan meremasnya kuat-kuat. "Aku melihat seseorang nenek-nenek di belakang pohon itu, Ve," ujarnya sembari menunjuk pohon tak terlalu besar yang berada di sisi kiri, tak jauh dari tempat mereka. "Mana? Gak ada apa-apa itu di sana. Coba kamu lihat, gak ada apa-apa, Sar." Enggak. Aku gak mau lihat. Takut. Ayo deh, jalan lagi aja," ujarnya sembari berbalik badan. Kemudian meminta perjalanan dilanjutkan. Tak ada yang berani bertanya lagi terkait dengan apa yang telah dilihat Sarah. Entah untuk membuat Sarah bertambah takut, ataukah mereka sendiri pun takut. Tak ada yang lain. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Masukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.